ahada. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua untuk selalu mengupayakan diri pada jalan hidup yang benar dan lurus dengan nikmat yang berlimpah tak terhingga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya untuk selamanya. Pada kesempatan ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan jamaah seluruhnya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah sebagai bekal kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Membangun Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Internal di Era Society 5.0. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, perkembangan revolusi industri 4.0 saat ini tidak hanya memberikan peluang untuk maju, namun juga ancaman, terutama dalam kompetisi di berbagai bidang yang dikembangkan, tidak terkecuali pendidikan. Peluang akan terbuka bagi siapapun yang siap dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya. Begitupun ancaman bagi siapa yang tidak siap karena kelemahan yang dimilikinya. Pendidikan adalah solusi strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengisi perkembangan zaman yang saat ini telah berada di dalam pergerakan revolusi industri 4.0 dengan ciri khas pemanfaatan Internet of Things, artificial technology, big data, dan robot. Dalam mengatasi revolusi industri 4.0, manusia global berupaya untuk melakukan sebuah metamorfosis masyarakat menjadi masyarakat yang terikat secara sistemis dengan pergerakan revolusi 4.0 yang dikenal dengan Society 5.0, yaitu konsep masyarakat yang berpusat kepada manusia dan berbasis teknologi, sehingga manusia dapat memanfaatkan berbagai peluang dan mengatasi berbagai ancaman dengan mudah. Pendidikan mesti menyediakan sebuah kualitas mutu atau bobot, dalam arti mampu memenuhi customer satisfaction dan memiliki kesesuaian atau alignment dengan falsafah pendidikan itu sendiri. Maka kemudian manajemen mutu pendidikan menjadi poin teramat penting untuk memastikan kesuksesan dari pelaksanaan pendidikan. Hal ini diisyaratkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 100 yang telah saya baca sebelumnya, yang memiliki arti, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa mutu ditujukan dengan amal soleh atau kebajikan dan tidak syirik dalam ibadah kepada Allah. Hal tersebut akan menghantarkan kepada pertemuan dengan Rabbul sebagai harapan atau kepuasan, yang artinya kita akan mengetahui sebuah tata kelola atau manajemen yang seharusnya dilakukan. Dari hal tersebut pula dapat disimpulkan bahwa sebuah manajemen mutu dilaksanakan melalui input, proses, dan output. Lebih lanjut, pengelolaan terhadap outcome pun harus dilakukan. Hal itu semua menunjukkan tata kelola atau manajemen yang memastikan kehadiran yang maha mengelola, maha mengatur, maha memelihara, maha mengurus, maha mendidik, yaitu Rabb. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Totalitas dalam mendidik akan menunjukkan kualitas dari pendidikan. Kualitas dari pendidikan di Indonesia seringkali menggunakan istilah mutu pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas atau mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat kepandaian, kecerdasan dan sebagainya. Daripada itu, kemudian didapatkan pengertian dari mutu pendidikan dasar dan menengah, yaitu tingkat atau taraf kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan standar pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mutu pendidikan nasional sedikitnya berdasarkan kepada kriteria minimal sistem pendidikan nasional dikenal dengan standar pendidikan nasional yang sudah kita pahami dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Berkaitan dengan pengembangan standar pendidikan yang berorientasi kepada kompetisi global yang seiring dengan perubahan zaman, maka pendidikan hendaknya terhindar dari stagnasi dengan pemanfaatan teknologi yang terkini tanpa mengabaikan aspek sistem yang modern. Dengan sistem yang modern yang lahir dari kearifan lokal, maka pergerakan manusia kepada Society 5.0 bukan hanya sebagai follower atau user semata, namun menjadi inovator pendidikan dengan mutu yang tinggi, melebihi standar pendidikan nasional yang dikembangkan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan mesti melakukan penjaminan mutu pada setiap lingkup manajemen yang terdiri dari input, proses, dan output. Penjaminan mutu pendidikan internal ini mesti dilakukan oleh tim khusus penjamin mutu internal dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, integrasi digitalisasi pun mesti dilakukan ke dalam manajemen dan penjamin mutu pendidikan internal yang dilihat dari kesesuaian pelaksanaan pendidikan dengan 8 standar pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional. Siklus kegiatan penjaminan mutu internal pada 8 standar pendidikan terdiri dari pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penentuan strategi peningkatan mutu pendidikan internal. Maka dalam melaksanakan manajemen mutu pendidikan internal di era Society 5.0 mesti berhasil pada 2 langkah berikut ini. 1. Penyesuaian manajemen mutu pendidikan internal terhadap 8 standar pendidikan nasional dengan pemanfaatan teknologi digital pada setiap aspek input, proses, dan output. 2. Pengembangan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan internal di atas 8 standar pendidikan yang telah berlaku, sehingga dapat masuk dan terus melakukan program inovasi pendidikan yang kontemporer. Daripada itu, kita berdoa kepada Allah untuk pendidikan agama. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha menjadikan segala sesuatu. Selamatkan dan berkatilah hidup dan mati kami. Berikan kami kesehatan yang paripurna dan rezeki yang berlimpah. Lembutkanlah hati kami, mantapkanlah langkah kami, luaskan pandangan pikir kami untuk memajukan pendidikan Az-Zaitun sehingga memiliki mutu yang tinggi yang menjadi daya tarik dan pengendali umat manusia ini. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين.